Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami semua memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya ada sendiri, yaitu Budi Fadil Haq dengan 5 ada teman saya. Saya Angga Barus dengan 5 Saya Dani Reksen Handika dengan NIM 119. Saya Angga John dengan NIM 16. Saya Hermawan dengan NIM akhir 107. Di sini kami akan membuat video presentasi dari mata kuliah dasar sistem komunikasi dengan judul yaitu analisis kinerja Wi-Fi dan juga Bluetooth berdasarkan jarak dan juga penghalang. Di sini kami merupakan dari kelompok 2. Nah, langsung saja ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Dunia modern bergantung pada Wi-Fi untuk transmisi data tinggi, jarak jauh, luas, dan Bluetooth untuk koneksi jarak pendek yang hemat daya. Namun, performa kedua atau RSI, throughput atau lati sangat rentan terhadap jarak dan penghalang fisik. Studi ini membandingkan kedua teknologi tersebut secara kuantitatif untuk membandingkan panduan pemilihan standar nirkabel yang paling efektif sesuai kondisi lingkungannya. Dan selanjutnya itu tujuan proyek. Yang pertama, mendokumentasikan dan membandingkan data RSSI, throughput, laki dan paket loss dari kedua teknologi pada skenario jarak yang berbeda. Yang kedua, menganalisis secara efektif sejauh mana setiap jenis penghalang mengaruhi degradasi sinyal Wi-Fi dan Bluetooth. Yang ketiga itu merumuskan kesimpulan konvertif mengenai jangkauan efektif, stabilitas sinyal, dan kapasitas transfer data antar Wi-Fi dan Bluetooth. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori. Yang pertama ada konsep dasar dan standar. Yang pertama ada wireless, komunikasi via gelombang elektromagnetik tanpa kabel. Yang kedua ada Wi-Fi, standar jaringan lokal atau WLAN. Yang ketiga ada Bluetooth, beroperasi di 2,4 GHz dengan teknologi frekuensi hopping atau berpindah saluran dari 1600 per detik untuk meminimalkan interferensinya. Yang kedua ada parameter kinerja atau QoS. RSSI, indikator kekuatan sinyal yang diterima, dihitung dengan persamaan Veris PR sama dengan PT kali GT kali GR dengan lambda per 4 ID kuadrat. Yang kedua ada throughput, kecepatan transfer data aktual dalam jaringan. Yang ketiga ada latensi atau waktu tunda kedelai pengiriman paket dari sumber ke tujuan. Yang ketiga ada faktor penurunan performa, yaitu jarak atau path loss. Semakin jauh jarak, RSSI menurun drastis, menurunkan SNR atau signal to noise ratio. Yang kedua ada penghalang obstacle, material seperti kayu, kaca, atau beton menyerap atau memantulkan sinyal atenuasi. Beton dapat mereduksi sinyal hingga 20-30 dB. Dan yang ketiga ada interferensi, gangguan dari sinyal radio lain atau peralatan listrik pada frekuensi yang sama atau 2,4 GHz. Metode pengujian yang kami gunakan yang pertama adalah menggunakan prosedur pengujian Wi-Fi, yaitu dengan persiapannya menghubungkan perangkat klien, laptop atau smartphone ke router Wi-Fi. Terus kemudian kami juga ada kondisi dasar pengukuran awal pada jarak 1 meter tanpa penghalang atau LOS. Yang ketiga ada parameter pengukuran RSSI, throughput, dan latensi menggunakan aplikasi penguji jaringan. Terus yang keempat ada variasi pengulangan pengukuran dengan penambahan jarak secara yang bertahap. Terus metode yang kedua ada prosedur pengujian pada Bluetooth TWS. Persiapannya yaitu pairing smartphone dengan perangkat TWS, kemudian pengujian sinyalnya menggunakan pengukuran SSI menggunakan aplikasi Bluetooth scanner. Yang selanjutnya ada uji kualitas audio, observasi subjektif terhadap stabilitas suara atau terputus-putus dan atau statis. Terus juga ada skenario penghalang. Nah, pengujian melalui tembok dengan menambahkan jarak bertahap untuk melihat degradasi audio. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil tabel pengujian. Yang pertama itu pengujian Wi-Fi, yang dimana kami dapat jarak 1 meter, kekuatan sinyalnya very good, yaitu kecepatan BPS-nya didapat 390 Mbps, di frekuensi di 5220 MHz, IP-nya sama 23.0.0.3.0.3.178,
MAC address-nya atau BSSID-nya di E2.5D4489C30A. Nah, di jarak 2 meter juga sama. Kekuatan sinyalnya itu very good. Kecepatan Mbps-nya sama 390 Mbps. Frekuensinya 5225 Hz. Terus yang jarak ketiga meternya, kekuatan sinyalnya di very good. Kecepatan Mbps-nya sama juga. Terus frekuensinya di 5225 Hz. Terus di jarak 4 meter very good. Kecepatan Mbps-nya di 390 Mbps. Frekuensinya 5225 Hz. Terus di jarak ke 5 meternya di kekuatan sinyal didapat di good. Terus kecepatan Mbps sama 3090 Mbps. Frekuensinya 5245 Hz. Di jarak 6 meter kita dapat kekuatan sinyalnya di very good. Kecepatan Mbps-nya di 360 Mbps. Nah, kita masuk ke pengujian Bluetooth di jarak 0,5 meter yang bertipe HP atau TWS Think Plus XT81, yang dimana RSI-nya dapat di minus 62 dBm, yang dimana signal strength-nya excellent. Terus up distance-nya 0,52 m. Terus di jarak 0,5 meter juga di HP Oppo A53 itu kekuatan RSI-nya juga sama minus 62 dBm, excellent juga di jarak segitu. Terus di jarak 1 meter Think Plus XT81 kekuatan RSI-nya minus 69 dBm, sinyal strength-nya excellent. Terus di jarak 1 meter juga di HP Oppo A53 RSI-nya sama minus 69 dBm, excellent. Terus di jarak 1,5 di HP Oppo A53 itu RSI didapatin minus 73 dBm, itu excellent juga di jarak di sekitar 1,45 meter. Habis itu di jarak yang kedua meternya di tipe HP TWS di HP Oppo A53 RSI didapatin minus 77 dBm. Kekuatan sinyalnya tuh very good. Saya akan menjelaskan grafik dari Wi-Fi dan juga grafik dari Bluetooth beserta analisis dari penjelasan bentuk grafiknya. Di mana pada yang pertama itu ada grafik pada Wi-Fi. Di mana pada grafik pada Wi-Fi ini yaitu perbandingan antara frekuensi dari si Wi-Fi dan juga jarak yang telah diukur. Di sini diperlihatkan bahwa pada jarak 1 sampai 4 meter frekuensi Wi-Fi-nya ini cenderung stabil ya di sekitar 5220 MHz. Lalu meningkat menjadi sekitar 5240 MHz pada jarak 5 hingga 6 meter. Nah, secara teori, jaraknya ini tidak mempengaruhi frekuensi dari Wi-Fi dikarenakan frekuensi ditentukan oleh kanal yang digunakan. Perubahan pada grafik ini juga lebih mungkin disebabkan oleh perpindahan kanal otomatis ya untuk menjaga kualitas dari si sinyal ini, bukan akibat dari pengaruh langsung dari jaraknya. Nah, jadi kesimpulannya itu grafik ini menunjukkan mekanisme pengelolaan kanal Wi-Fi yang juga sementara parameternya itu yang lebih tepat untuk dikaji terhadap jarak adalah kekuatan dari si sinyalnya ini. Grafik yang selanjutnya yaitu grafik pada Bluetooth, di mana pada grafik Bluetooth-nya ini merupakan perbandingan antara RSSI Bluetooth terhadap jaraknya. Di sini diperlihatkan bahwa nilai RSSI-nya ini semakin menurun atau semakin negatif seiring bertambahnya jarak. Dari sekitar min 62 dBm pada jarak dekat hingga mendekati min 77 dBm pada jarak 2 meter. Nah, tren ini menandakan bahwa kekuatan sinyal dari Bluetooth-nya ini melemah ketika jarak antara perangkat semakin menjauh, yang sesuai dengan teori perambatan gelombang radio. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jaraknya ini berpengaruh terhadap kualitas sinyalnya Bluetooth-nya ini. Di mana semakin jauh jaraknya, maka koneksinya ini cenderung semakin lemah. Jadi untuk kesimpulannya, Wi-Fi terbukti unggul dalam stabilitas dan jangkauan karena mampu mempertahankan throughput yang tinggi melalui mekanisme adaptasi frekuensi meski jarak yang bertambah. Sebaliknya, Bluetooth jauh lebih sensitif terhadap jarak dan penghalang fisik, di mana penurunan RSSI berdampak langsung pada gangguan audio dan instabilitas koneksi. Secara keseluruhan,
Wi-Fi lebih ideal untuk kebutuhan data jarak luas, sedangkan Bluetooth terbatas pada gangguan jarak pendek dan efisiensi daya. Jadi saran yang bisa diambil dari kesimpulan ini, dari hasil pengujian ini, untuk penggunaan Wi-Fi dan Bluetooth yaitu lebih disarankan kepada Wi-Fi untuk efisiensi jarak dan penggunaannya. Jadi berikut itu saja kesimpulan dan saran dari pengujian kali ini. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian dari hasil penjelasan video presentasi kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata dan juga kekurangan-kekurangan dari video penjelasan kami. Mungkin cukup sekian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Kita balas